Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan yang baik ini saya akan membuat video tentang tutorial untuk menghitung uji korelasi person dengan SPSS. Sebelum kita memulai uji korelasi person dengan SPSS, kita harus memahami konsep dasar analisis korelasi. Yang pertama, uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi R. Dan jenis hubungan antara variabel X dan variabel Y dapat bersifat positif dan negatif. Maksudnya gimana? Jadi hubungan positif jika nilai variabel X naik pada variabel Y juga ikut naik, itu bertanda bahwa hubungan itu positif. Seperti contoh, semakin tinggi jam belajar semakin tinggi nilai ujian. Terus yang kedua, ada hubungan negatif. Maksudnya gimana? Jika nilai variabel X naik, maka variabel Y justru menurun. Nah, ini berarti hubungannya negatif. Contoh, semakin tinggi tingkat stres, semakin rendah produktivitas. Itu langsung saja. Oke, di sini saya memiliki data yang akan kita hitung di korelasi person dengan SPSS. Yaitu yang pertama, saya akan menghitung intensitas membaca berkorelasi atau tidak dengan kemampuan menulis. Ini ada data dari 1 sampai 24. Langsung kita buka aplikasi SPSS. Terus kita klik variabel view. Terus kita tulis di sini X. Terus sama Y. Terus kita tulis label X-nya intensitas. Membaca. Terus yang kedua Y-nya yakni kemampuan menulis. Oke. Setelah itu kita ke data view. Wah, muncul seperti ini. Ada X sama Y. Gitu. Terus selanjutnya kita masukkan data yang kita punya. Kita copy. Setelah itu kita masukkan di aplikasi SPSS di data view. Itu udah selesai. Terus kita klik analisis. Terus cari correlate. Terus bivariate. Terus kita blok semua. Itu 2. Terus kita ganti di variabel. Terus ada correlation coefficients. Terus setelah kita klik person, terus ada test of significance. Itu kita klik to highlight. Dan kita klik juga flag significant correlation. Terus kita klik OK. Nah, kita muncul output yang ada di correlation. Jadi ada hasil dari intensitas membaca dan kemampuan menulis. Di sini kita memiliki output dari
dari intensitas membaca dan kemampuan menulis. Sekarang kita akan menghitung korelasi antara intensitas membaca dan kemampuan menulis. Di sini ada kita mempunyai data. Tuh. Ini ada dasar pengambilan keputusan di mana jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka berkorelasi, dan jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Kita lihat dari signifikan ini tadi, kita lihat ternyata ada 0,00, ternyata intensitas membaca sangat berkorelasi dengan kemampuan menulis itu, karena ini kurang dari 0,05 sangat berkorelasi itu. Terus kita menghitung beberapa korelasinya, itu ada pedoman derajat hubungan itu. Di sini kita lihat ada percent correlation, ada 1000, 0,1,00, maka kita lihat ternyata masuk di dalam 0,81 sampai dengan 1,00, dan korelasi ini sangat sempurna antara intensitas membaca dan kemampuan menulis. Terus jika ada pertanyaan tentang jika nilai persen tepat di angka 0,05 maka gimana cara untuk menghitungnya? Kita lihat di sini. Tuh, dengan cara apa? Untuk membandingkan percent correlation dengan R tabel itu. Jika percent correlation lebih besar dari R tabel maka berhubungan. Jika percent correlation itu lebih kecil dari R tabel maka tidak berhubungan. Kita lihat N-nya di sini. N. Nah, kita lihat ada 24. Maka kita lihat di R tabelnya. Kita berada di 24 yaitu 0,404. Kita lihat di 5%. Itu 0,404. Kita lihat di outputnya itu percent correlationnya ternyata ada di 1,00, maka percent correlation itu lebih tinggi, lebih besar daripada tabel, maka berhubungan. Kesimpulannya, walaupun kita menghitung dengan signifikansi ataupun dengan R tabel, maka tetap saja intensitas membaca dan kemampuan menulis sangat berhubungan. Itu mungkin yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.